Berulang kali aku berdoa yang sama di setiap hari, Kak. 3 hari kemudian, tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu, ya. Mbak Mel mah orang lagi serius juga ya. Akhirnya semua emang beneran terlewati, WK. Kenapa sih pakai WK? Ini Gen Z sini ya. Aku bisa hasilin 1 juta per hari, Kak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak N di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Masya Allah. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Kenalin aku Mbak N dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Salam kenal Mbak N. Ini testimoni aku yang kedua. Kemarin aku testimoni yang bapak aku nggak marah. Aku pulang tengah malam waktu konser. BTW makasih yang kemarin udah dibacain. Aku seneng sekali, Masya Allah. Aku inget nih ya mbaknya yang masalah kemarin itu ya, berarti ini testimoni yang kedua, Masya Allah. Lanjut, hari ini tanggal 25 Agustus 2024 aku masih mau kasih testimoni lagi. Jadi di bulan Juli kemarin pas tanggal 30 Juli bapak aku CT scan toraks, maaf kalau bacanya salah ya. Kan bapak aku ini minum obat dengan pembayaran mandiri ya, bukan BPJS, minum obatnya udah 2 bulan. Jadi para dokter dari rumah sakit mau lihat apakah pas setelah bapak minum obat ada perkembangan nggak di dalamnya, mengurang atau bertambah sih kansernya ini. Makanya dilakukan CT scan. Aku ke rumah sakit bawa bapak aku. Di hari itu alhamdulillah banget dilancarkan semua urusannya kayak plong banget gitu. Udah nih CT scan hasilnya seminggu lagi katanya. Setelah hasilnya seminggu keluar, nah bapak aku langsung konsultasi ke dokter prakteknya bukan ke rumah sakit. Jadi kata dokternya, Masya Allah bapak, ini udah mendingan loh, dokternya senyum banget Kak, karena emang penyakit bapakku ini parah banget. Dulu juga sebelum minum obat ini, bapakku ke WC aja pakai oksigen, gak bisa lepas pokoknya. Lalu kata dokternya hasil CT scan waktu itu bagus, udah berkurang, aku seneng banget. WK, kenapa harus pakai WK? Kata dokternya padahal bapak minum obatnya baru 2 bulan tapi responnya sangat baik. Berarti obatnya tetap lanjutkan aja ya Pak, kata dokter. Udah nih, terus aku pulang sama bapak aku, lalu aku sholat kan maghrib. Nah di situ aku buka buku kecil catatan doa aku. Ternyata di situ aku berdoa, ya Allah tolong hilangkan penyakit kanker bapakku dan semoga obatnya cocok dengan dia dan obatnya bereaksi dengan baik. Amin Kak, ini doaku akhirnya terkabul. Padahal aku baru sebulan aja nulis doa itu. Aku nangis banget ya Kak. Ya Allah makasih banget, tidak henti-hentinya aku bilang ke Allah, bilang alhamdulillah sambil nangis.
Terus bapak aku disarankan dokternya kemarin kemo tulang, Kak. Kemo tulang ini menghindari supaya tulang bapak aku nggak mudah rapuh. Ya udah kita kan ikutin apa kata dokter aja. Itu testimoniku yang pertama. Lanjut, lanjut testimoniku yang kedua, aku lagi kesusahan banget cari uang, mana gestun aku sepi, nggak ada yang narik. Terus juga jualan baju aku nggak ada yang beli, aku pusing banget waktu itu. Kayak aku mikir ini gimana loh, sedangkan setiap bulan aku harus ngadain uang hampir 6 jutaan karena banyak yang aku bayar. Bukan pinjol Mbak Mel, tapi melainkan buat kebutuhan orang tuaku, bayar sewaan toko bapakku, beli obat bapakku, belum lagi wifi, air, dan yang lain kebutuhan di rumah. Nah waktu itu aku bener-bener gak punya cara lagi gimana adain uangnya sebanyak itu. Aku bingung, aku cuma bisa nangis terus sholat. Pas sholat aku nangis juga, aku bilang ke Allah, "Ya Allah, ini gimana obat bapakku mau habis, aku belum ada uang sama sekali buat bayar wifi juga deket ini, tolongin aku ya Allah. Aku harus gimana?" Sambil nangis Mbak, aku gitu terus setiap hari. Tapi aku juga sambil sholawat, awalnya aku gak baca munjiat, tapi sekarang aku pakai munjiat karena aku udah hafal. Aku baca tiap habis sholat, sholawat Jibril 100, la ilaha illa anta 100, hasbunallah 100, ayat 1000 dinar 50 kali, munjiat 10 sampai 20 kali. Terus kalau sambil aktivitas aku bacanya Jibril sampai 1000 kali, kadang juga sampai 5000 kali. Terus munjiatnya 500 kali, Masya Allah banget. Setelah aku amalin itu setiap hari, rezeki ada aja Kak. Walau awalnya aku harus nangis-nangis, pusing mikirin gimana ini, gimana itu. Terus aku cerita ke tante aku. Sempet juga aku mikir mau hilang dari dunia, kayak dalam hati aku tuh ngomong, ini kalau loncat dari jembatan nyebur ke sungai kayaknya enak. Kayak mau bunuh diri aku Kak, astagfirullah, nauzubillah jauh-jauh ya, makanya baca shalawat terus dah. Karena aku kadang capek banget mikirin setiap hari, aku mikir kalau aku mati hidup aku plong, nggak lagi aku mikirin ini itu. Tapi kata tante aku, itu nggak nyesain masalah, malah nambah masalah. Iya juga kata aku dalam hati dan aku langsung zikir istighfar, oh iya Kak aku juga selalu amalin sholat duha setiap hari, cuma 2 rakaat. Terus itu baca waqiah setiap sholat subuh dan duha, habis zuhur aku selalu baca ar-Rahman, terus asar aku kadang baca Quran, habis maghrib aku baca Yasin, dan isya aku baca Al-Mulk. Aku nggak bisa cerita ke orang tua karena aku nggak mau bikin mereka sedih. Aku nggak mau bikin mereka kepikiran, aku ceritakan semua ke tante aku ini adiknya ayahku. Setelah aku cerita semuanya, tante aku bilang, "Udah jangan terlalu dipikirkan. Jalanin aja, Allah itu nggak mungkin ngasih ujian seberat ini kalau kamu nggak kuat. Allah yakin kamu bisa, makanya kamu dititipkan kayak gini." Tuh cakep tantenya. Aku kan manggil tante aku itu mama, jadi kata dia, "Mama bangga dengan kamu, sabar ya nak, kamu pasti bisa dan bisa jalanin semuanya." Dan aku cuma bisa nangis aja Kak, lalu aku pasrah aja sambil bilang, "Ya Allah ini terserah Engkau. Aku yakin Engkau pasti memberikan yang terbaik, jadi aku pasrahkan semuanya ke Engkau. Atur aja bagaimana baiknya." Berulang kali aku berdoa yang sama di setiap hari Kak. 3 hari kemudian tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu ya. Mbak Mel mah orang lagi serius juga ya. Akhirnya semua emang beneran terlewati, WK. Kenapa sih pakai WK? Ini Gen Z sini ya. Aku bisa hasilin 1 juta per hari Kak, Masya Allah. Aku kaget banget loh, ini kok diam-diam, ini kok di ATM tiba-tiba 1 juta, kan tadi kosong. Aku bingung Kak, tapi aku yakin ini pasti gara-gara aku baca sholawat, gara-gara aku deketin Allah. Apa sih yang gak mungkin? Iya kan Kak? Ternyata Allah tuh ngasih yang kita butuh dulu ya Kak. Padahal aku mintanya mobil sama umroh buat kedua orang tuaku, tapi belum ada terkabul di antara kedua itu. Bahkan aku aja yang sekarang gak punya tabungan, dari mana aku bisa kebeli mobil ya? Tapi nggak apa-apa aku tetap bersyukur, artinya emang Allah itu ngabulin apa yang kita butuh bukan apa yang kita inginkan. Mungkin aja Allah nunda ke beli mobil karena mungkin belum pantas aku punya mobil, nggak apa-apa lah Kak, doa aku pengen punya mobil itu nggak aku doain lagi, kayak terserah Allah aja. Sekarang aku cuma fokus doa buat keseharian orang tuaku, kesehatan orang tuaku, sama buat cukupkan rezekiku dan supaya aku bisa punya tabungan buat umrohin mereka, amin.
Karena umur nggak ada yang tahu kan Kak, bapak aku pengen banget ke Tanah Suci, semoga suatu saat aku bisa berangkatin beliau ke sana, amin. Bayangin aja Kak, anak semuda ini harus mikirin uang bulanan 6 juta sebulan, kalau dipikir-pikir nggak mungkin aku bisa ya kan. Aku nggak kerja, cuma gestun, itu pun di rumah aja nggak ngantor ya kan Kak. Tapi namanya kuasa Allah, apa sih yang nggak mungkin, kalau kata Allah kamu hari ini dapat 1 M, siapa sangka kan, WK, amin deh. BTW Kak, dari masalah ini aku sadar dulu kan aku pacaran 4 tahun dan aku selalu buang-buang uang karena uangnya aku pinjemin ke pacar aku sampai puluhan juta karena aku dulu merasa uang itu nggak penting. Yang penting ada pacar WK tuh kamu sih ya. Sekarang aku ngerti Kak, ngerti banget. Bahkan ya sekarang aku nggak ada chat sama sekali sama cowok. Kecuali sepupu-sepupu aku atau teman-teman yang akrab. Pernah chatan sama cowok yang baru kenal, tapi akunya ngehindar Kak, nggak tahu kenapa aku kayak nggak tertarik ke cowok, apalagi kalau isi chatannya nanyain udah makan apa belum. Terus lanjut video call sampai larut malam, berarti sekarang kamu punya uang apa enggak? Itu kayaknya lebih seneng ya Mbak ya. Terus lanjut chat sampai larut malam, menurut aku itu nggak penting malah buang-buang waktu aku banget karena kalau teleponan sampai larut malam nanti aku tahajudnya ketinggalan WK, makanya aku nggak mau lagi gitu. Udah cukup biarin aku dikatain sombong atau apa sama tuh cowok karena sekarang bukan masanya lagi kayak gitu ya kan. Iya, ya. Kalau dia emang beneran mau sama aku, ya ajak aku serius lah gitu gak sih Kak? Iya bener pinter, pokoknya cakep. Sekarang udah pikirannya udah kebuka ya. Lagian juga aku agak sensitif sama cowok yang gak sholat. Rata-rata cowok yang deketin aku itu menurutku dia gak deket sama Allah karena aku berani bilang, kenapa aku berani bilang begitu? Karena pas aku bilang maghrib udah yuk sholat terus kata dia gini, aku lagi halangan. Ih, idih, ini orang kenapa gitu? Mungkin maksud dia bercanda ya, tapi kalau diingetin jawabannya kayak gitu terus jadi ya udah chatnya nggak aku balesin lagi, WK lagi. Makasih ya Kak Mel udah ngenalin sholawat ke seluruh dunia ini. Mungkin kalau waktu itu aku nggak sakit hati, nggak diselingkuhin, nggak ditipu pinjol sama pacar aku nggak bakal cari di YouTube gimana cara ngadepin masalah ini. Aku bersyukur juga Allah ngasih aku masalah kayak gini karena gara-gara masalah juga aku jadi kenal sholawat dan jadi deket sama Allah. Dari yang aku belum berhijab, dari aku yang pakai baju ketat, sampai sekarang aku jarang buka hijab, bahkan baju ketat-ketat udah aku jualin. Aku nggak mau lagi jauh dari Allah, aku takut Kak. BTW Kak, aku mau minta saran sama Kakak. Kan mantan aku punya utang ke aku ya, totalnya masih 45 jutaan gitu. Hutang dipinjol aku ada 13 juta. Nah sisanya uang pribadi aku, dia awalnya emang nyicil terus ini sendat karena dia lagi KKN katanya. Nah lanjut cicilan kata dia bulan September awal, menurut Kakak kalau dia nggak bayar awal bulan aku chat buat nagih apa biarin aja, aku bingung banget. Awalnya aku marah-marah kayak pengen banget uang aku balik, sampai-sampai aku bilang aku nggak ikhlas ini itu, aku nggak rela kamu bahagia sedangkan utang aku nggak mau bayar. Awalnya emang nggak mau, aku marah-marah, aku nggak mau dia itu bahagia daripada aku, soalnya aneh, dia punya pacar sekarang tapi pacarnya nggak diselingkuhin. WK lagi, itu nggak adil banget. Bagi aku kalau keinget masih nangis terus kayak kenapa ya aku diperlakukan seperti ini. Tapi kata sepupu aku, kita harus ikhlas dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kata dia, "Kamu doa aja setiap sholat sama pas mau tidur, ya Allah aku ikhlas dengan semua yang terjadi dalam hidup termasuk dengan orang-orang yang menyakiti hatiku." Sambil juga aku sholawatan, terus 1 bulan ini aku kayak nggak terlalu mikirin dia, mau dia bahagia atau nggak peduli. Terus juga makin kesini aku kayak udah pasrah. Menurut Kakak aku salah nggak kalau kayak gini? Aku biarin aja hutangnya tanpa aku tagih, kalau dia bayar aku ambil, kalau enggak ya udah. Doain ya Kak Mel, hajat-hajat aku semoga lekas terkabul untuk bisa berangkatin orang tuaku ke Tanah Suci, amin. Amin dan semoga rezeki aku lancar dan lancar selalu supaya aku bisa nguliahin adik aku, amin. Kak maaf banget testimoni agak panjang, semoga Kakak baca, amin. Karena aku senang sekali kalau dibaca, kalau diizinkan, kalau Kak Mel ada waktu, aku pengen banget ketemu Kak Mel mau ceritain semuanya yang aku alamin dari yang hidup aku berantakan banget sampai udah kayak sekarang. Deketan aja kok Kak Mel di HKSN kan, tapi kalau Kak Mel mau aja udah itu aja testimoni aku. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Kakak sekeluarga sehat badan, dimurahkan rezekinya, dilindungi dari orang-orang jahat. Amin ya robbal alamin. Ya Masya Allah dari Mbak En di Banjarmasin. Mau nggak Mbak En kesini? Ya atau aku yang ke tempat Mbak En?
kita syuting bareng cerita tentang kisahnya Mbak En ya, tapi ini namanya aja disamarin, berarti nanti kalau dihadirkan orangnya apa dipakein topeng gitu, pakai masker gitu ya. Pokoknya insya Allah lain kali ada waktu kita ketemu, kita syuting bareng, kita bahas tentang the power of sholawat ya Mbak En ya. Masya Allah banget. Keren banget kamu anak muda yang menginspirasi. Jangan sampai Bun DIR jangan sampai kamu udah jadi anak muda yang menginspirasi. Jangan lagi kamu jadi anak muda yang menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang negatif, jangan. Allah itu sayang banget sama kamu, benar kata tante kamu loh. Allah tahu kamu kuat, makanya dikasih ujian seberat ini gitu loh. Allah tahu kamu kuat, enggak semua orang loh dapat nikmat seperti ini. Iya aku tahu berat ya, melihat orang tua sakit, gak punya duit, semua terjadi beban diri ini gitu ya, semua harus bisa kebayar segala macem gitu kan. Tapi itu tuh keren loh, kenapa? Gak semua orang bisa ngerasain hal itu. Setiap anak yang terdidik, yang hidupnya ditempa dengan berbagai ujian, itu beda dengan anak-anak yang semasa hidupnya tidak diuji. Maksudnya udah enak aja hidupnya, mau makan tinggal makan, mau jalan tinggal jalan, jajan tinggal minta, nggak ada masalah, itu beda. Karena setiap orang itu pasti diuji. Kalau tidak sekarang ya nanti pasti diuji. Jadi kalau Mbak siapa nih namanya tadi? Mbak En kan udah diuji nih sama Allah ya. Udah tahu nih ujian hidup seberat-beratnya kehidupan seperti apa. Nanti suatu hari ketika sudah berkeluarga, diterpa masalah, kuat. Kan kalau ada orang yang diterpa masalah ketika berumah tangga stres, koar-koar sana sini gitu ya, distatusin biar orang lain pada tahu kesedihannya. Tapi insya Allah Mbak En enggak, bisa ngatasin masalahnya satu persatu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dengan apa-apa ngadu sama Allah. Bersyukur, beneran deh bersyukur banget. Kalau enggak karena ujian, belum tentu kenal sholawat. Seberat-beratnya ujian hidup kita, sebanyak-banyaknya masalah kita, sebanyak-banyaknya hutang kita. Itu semua gak sebanding dengan kita mengenal sholawat. Ini luar biasa. Jangankan utang kita belum lunas, jangankan lunas ya. Utang belum lunas, utang lunas sama kita kenal sholawat itu luar biasa, nikmat itu kenal sholawat teman-teman. Gak apa-apa utang belum lunas, yang penting udah kenal sholawat dan mau bersolawat. Ya kan? Tidak semua orang mau bersolawat. Gak semua. Masih banyak komentar-komentar yang orang-orang yang tidak setuju dengan ajakan aku bersolawat. Banyak, aku masih sering baca. Dulu kalau baca kesel bawaannya, pengennya komen gitu ya. Tapi kalau sekarang ya udah deh biarin aja. Ntar juga cuman bisa doain mudah-mudahan suatu hari dia mengenal sholawat. Dan membuktikan sendiri betapa nikmatnya sholawat. Jadi teman-teman seberat apapun masalah kita gak apa-apa bersyukur. Kita orang pilihan karena kita mengenal sholawat, kita mau bersolawat. Meskipun kita sholawatan karena ada ujungnya gitu. Karena ada keinginan utang lunas, karena kita pengen jodoh, karena kita kepengen apalagi kepengen punya anak, kepengen ini. Gak apa-apa teman-teman. Di luar sana masih banyak orang-orang yang ketika kepengen ini dan kepengen itu tidak mengandalkan Allah tapi mengandalkan dirinya sendiri, sombong. Pengen bayar, ada yang komen kan, baru aja aku baca tadi pagi di komentar di TikTok bilang begini. Yang namanya bayar utang itu pakai uang dong, dibayar lunas, bukan pakai zikir woi katanya. Dia gak paham. Maksud dari kita zikiran, maksud dari kita sholawatan, pakai uang, siapa bilang bayar pakai daun, siapa bilang bayarnya pakai, aku punya utang sama kamu 1 juta, aku bayarnya pakai shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad 1000 kali lunas ya gak gitu juga, iya gak, cuma kita ngejelasin udah capek, dia juga tidak sepaham buat apa gitu ya, jadi ya udah biarin aja, kita doain aja yang terbaik buat dia, suatu hari dia akan paham. Mudah-mudahan ya alhamdulillah suatu hari dia akan mengerti, oh nanti dia cari tuh, oh mana ya mbak yang kemarin yang nyuruh aku, yang waktu itu tentang sholawat, wah gitu. Mudah-mudahan ya amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi kalau kalian sekarang dikucilkan, diremehkan, direntahkan gara-gara apaan sih bayar utang pakai sholawat, apaan sih pengen ini pengen itu sholawat, statusnya sholawatan terus biarin gak apa-apa. Kita orang-orang yang beruntung karena kita mengenal sholawat dan mau mengamalkan sholawat. Balik lagi masalah Mbak En tadi. Tagih atau enggak? Tagih dong. Yang namanya utang kudu ditagih. Kita salah kalau kita nggak nagih.
tagih. Yang namanya dia berhutang, tagih. Nah kalau dia nggak bayar itu balik lagi urusan dia sama Allah. Kita tugasnya nagih, tagih. Ya Mbak, ditagih. Setiap bulan harus ditagih. Hutangnya mana? Hutangnya mana? Kejar terus bayar. Ya nggak perlu marah-marah, tagih aja setiap bulan, tagih. Kalau sampai ujung-ujungnya dia menghilang, dia ngeblokir kamu, misal terus dia menghilang, kamu nggak bisa lagi menghubungi dia untuk nagih, ya udah dia yang dosa, dia yang salah, dia urusannya lagi sama Allah. Ya teman-teman, maaf bukannya aku sok bagaimana ya. Kalau kita punya utang, bayar. Kalau kita belum bisa bayar, ngomong sama yang ngutangin kita. Minimal kita nyicil, ada itikat lah buat kita tuh untuk membayar. Kenapa? Karena itulah salah satu yang bikin kita rezekinya seret. Kita ngentengin utang. Mbak, tapi kan aku belum bisa bayar Mbak. Aku tuh bukannya nggak mau bayar, emang nggak ada. Iya ngomong gitu loh. Ngomong. Karena kan banyak orang yang utangnya 1 juta, dapat rezeki 1 juta. Duh, gimana caranya kalau aku bayar 1 juta? Ini emang dapat 1 juta, tapi ntar habis. Ya makanya ngomong, Mbak, aku boleh nggak bayar 200 dulu? Ada 200 nih. Jadi 800-nya misalnya untuk makan, untuk jajan anak, untuk ini, untuk itu. Gitu loh teman-teman. Bayar cicil 200. Seperti itu. Jadi kita ada niat. Jangan aduh 1 juta pas-pasan nih buat bayaran sekolah anak, buat makan, buat hari-hari. Bayar ntar aja deh bayar dia toh dia juga duitnya banyak tuh aku lihat abis jalan-jalan. Jangan teman-teman. Ya jangan yang namanya kita udah janji bayar. Seberapapun kita punya cicil jangan dientar-entar. Karena itu penghalang rezeki kita. Itu yang bikin rezeki kita jadi seret. Jadi Mbak En tagih ya, tagih terus dan jangan sampai kepikiran untuk mengakhiri hidup teman-teman siapapun. Bentengi diri dengan sholawat karena ketika kita stres, ketika kita pikiran gara-gara utang, banyak masalah, anak sakit, orang tua sakit dan lain-lain, itu setan tuh kan mengelilingi kita tuh. Yang ngebisikin kita, kan hidup gak enak kan, udah makanya ambil tali tuh, gantung. Makanya tuh ambil tuh. Iris saja. Udah makannya ambil itu tuh, minum aja gitu loh. Digituin sama setan. Jangan. Nyesel nanti. Kasihan orang tua nih contoh Mbak En. Ayah dari Mbak En ini benar-benar berharap banget. Mbak En ini jadi harapan banget buat ayah. Jangan bikin ayah sedih. Kalau Mbak En sampai mengakhiri hidup, hancur hati orang tua. Nanti kalau orang tua maaf sudah gak ada, siapa yang doain? Harapan kita nih para orang tua nih, aku kan udah jadi orang tua ya. Harapan aku sebagai orang tua, aku berharap ketika aku tiada, ketika aku sudah dipanggil Allah, ketika aku sudah kembali kepada Allah, anak-anakku doain aku. Karena udah itu nikmat tuh didoain sama anak-anak. Nah kalau misalkan anak aku yang gak ada, bagaimana? Hancur hati aku. Begitu juga dengan perasaan ayah dan ibu dari Mbak En. Ya, jangan sampai. Makanya teman-teman bentengi diri. Terus bersolawat. Semalas-malasnya kita ibadah, jangan berhenti untuk shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Jangan berhenti teman-teman. BTW tadi kan ngebahas 1 juta per hari. Mungkin bukan 1 juta per hari ya. Kayaknya tadi 1 juta sekali itu doang ya. Maksudnya hari itu dapat 1 juta gitu kali ya Mbak ya. Saya tadi aku baca kalau emang 1 juta per hari berarti sampai sekarang masih dapat 1 juta per hari ya. Atau gimana gitu. Tadi ceritanya masih kurang tuh. Nanti Mbaknya tambahin ceritanya ya 1 juta per harinya. Kalau 1 juta per hari bagaimana caranya dari mana gitu ya. Kita semua pada kepo nih. Apakah tiba-tiba ATM terisi sendiri 1 juta doang. Ataukah tiap hari keisi 1 juta atau gimana gitu ya. Oke teman-teman makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga Mbak En lancar terus rezekinya dimudahkan segala urusannya amin. Mbak En doa terus minta sama Allah yang terbaik. Allah pasti ngasih yang terbaik. Teruslah memperbaiki diri agar mendapatkan yang terbaik. Gak usah lihat kanan kiri yang hidupnya enak gak apa-apa. Kamu tuh jauh lebih hebat. Kanan kiri kamu mungkin teman-teman kamu hebat. Udah bawa mobil kemana-mana. Gak apa-apa. Kamu lagi berjuang. Nanti kamu enak. Ya nanti hidup kamu enak. Kamu bangga bisa punya mobil sendiri. Hasil jeripaya sendiri. Ya oke. Oke teman-teman semuanya makasih udah nonton. Semoga kalian juga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.